Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai dasar jaringan. Sebelum kita mengetahui apa sih jaringan komputer itu, kita akan mengenal lebih dulu bagaimana jaringan komputer bisa bekerja atau mencari tahu. Apa sih definisi jaringan komputer itu? Kalau dari definisi atau pengertiannya, jaringan komputer ini adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Untuk tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi efisiensi serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di sini bisa dilihat dari implementasi dari jaringan komputer, bagaimana komputer bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi. Komputer A dan komputer B bisa saling terhubung atau bisa saling diketahui ketika ada komunikasi antar keduanya. Nah, lalu bagaimana sih cara dua komputer ini bisa saling terhubung? Kita akan lihat. Jadi ada dua mekanisme. Yang pertama, di sini kita menggunakan yang namanya wired atau kabel. Dan kabel yang biasanya digunakan itu adalah kabel UTV. Di mana kabel UTV ini yang sering digunakan adalah jenisnya media transmisi, yaitu kabelan. LAN yaitu Local Area Network. Nah, kalau kalian ketahui, pasti sekolah kalian juga banyak kabelan atau Local Area Network yang kayak gini bentuknya, entah itu warna biru, warna kuning, ataupun warna pink. Yang penting, itu adalah sebuah kabel untuk transmisi dengan berjenis UTV. Kalau kalian ketahui, juga ketika kita belajar mengenai sebuah pengabelan, mungkin kalian pernah praktik tentang kabelan, straight maupun cross. Mungkin kalian pernah praktik bagaimana cara crimping, bagaimana cara meluruskan kabel, bagaimana cara menghubungkan kabel RJ45. Kalau kalian sudah pernah praktik, kalian bakalan tahu dengan kabel TV atau LAN ini. Selain menggunakan kabel di sini, kita juga bisa menggunakan yang namanya wireless atau media nirkabel. Kita bisa memanfaatkan WiFi ataupun jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan data atau wireless tadi. Biasanya mungkin kita memakai paket data atau WiFi. Jika kedua komputer tersebut saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka kedua komputer tersebut bisa disebut dengan jaringan komputer. Jadi, selain menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan kabel. Pada intinya adalah jaringan komputer yaitu dua atau lebih perangkat jaringan komputer yang saling terkoneksi, yang bisa saling bertukar data, informasi maupun bertukar koneksi. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah contoh jaringan atau topologi yang kedepannya akan kita pelajari. Mungkin untuk sekarang kita tahunya saat terhubung aja pakai data internetnya. Kita tahunya, oh HP kita ada datanya nih. Oh udah aman nih laptop kita di internetnya. Padahal kalau kita pelajari ada beberapa tahapan atau proses ketika sebuah internet itu bisa nyambung ke HP kita, laptop kita. Salah satunya tadi kita bahas tentang wired atau kabelan. Di sini kalian bisa lihat yang dimaksud dengan port yang dihubungkan oleh RJ45. Ini adalah port Ethernet. Jadi biasanya itu kita menghubungkan kabelan yang sudah dipasangkan RJ45-nya ke port Ethernet di laptop atau di PC. Atau kalau gak ada port Ethernetnya, kalian bisa menggunakan kabel adaptor untuk USB. Bukan hanya ada di laptop, di komputer saja, tapi saat kita belajar tentang switch, tentang router, tentang apapun itu yang berhubungan dengan jaringan komputer atau jaringan itu akan berguna sekali ketika kita akan menghubungkan antar komputer dengan switch dengan router, atau router dengan switch. Kabel yang digunakannya itu kabelan. Tapi di situasi lainnya juga ada yang menggunakan kabel fiber optik. Karena di sini kita hanya mencakup area lokal saja, jadi kita hanya menggunakan kabelan. Beda kalau jangkauannya udah luas dan di luar seperti WAN, MAN. Itu bukan menggunakan kabelan, tapi menggunakan kabel yang lain seperti fiber optik dan yang lainnya. Nah, di sini fungsi kabelan ini selain menghubungkan ke PC dan komputer, bisa juga ke switch dan router. Di sini ada tema pembelajaran. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi Cisco ini? Di sini aku udah menyiapkan timeline pembelajaran. Jadi materi kedepannya yang akan kita pelajari yaitu ada 16 materi. Yang dimana nanti kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar jaringan komputer, switching, routing, wireless, dan security.
Jika diuraikan, terdapat 16 materi mengenai CCNA. Yang pertama, dimulai dari network fundamental, lalu IP address dan subnetting, ada networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol ether channel, static routing, dynamic routing ERP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan yang terakhir access control list. Nah, itu untuk pembukaan atau pengenalan dari CCNA yang akan kita pelajari atau bahas pada sesi berikutnya. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikan sebuah jaringan sederhana di Cisco pakai tracer. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kalian jika ingin mengkonfigurasi atau meremote Cisco, switch maupun router secara real device, secara fisik itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita akan menyiapkan kabel konsol, switch ataupun router, dan juga laptop atau PC untuk kita meremote device tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya gambaran jika kalian ingin menghubungkan antara kabel konsol, switch dan juga dengan PC. Nah, di sini terdapat port konsol. Nah, port konsol ini akan dihubungkan ke RJ45 yang ada pada kabelan atau kabel UTP. Lalu setelah itu dari USB kit itu bisa dihubungkan ke PC, laptop ataupun komputer lainnya. Kalau di sini contoh implementasi ketika kita menggunakan PC, jadi portnya tuh seperti ini. Kalau kita menggunakan laptop, kita menggunakan USB. Lalu di sini ada switch ataupun router bebas. Kita hubungkan ke dalam port konsol, pada port konsol lalu RJ45 dan ke komputer. Begitu gambaran jika kalian ingin menghubungkan Cisco secara device atau secara fisik. Nah, di sini saya juga mau ngasih tahu bagaimana cara mendownload Cisco pakai tracer. Di sini teman-teman tinggal search aja Cisco pakai tracer. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja ke websitenya. Tapi kalian harus login terlebih dahulu ke website agar bisa masuk ke website dari Cisco pakai tracer ini. Di sini kita login dulu. Kalau kalian sudah pernah login, kalian bisa masuk akunnya yang telah kalian daftarkan. Jika kalian belum punya akun, kalian bisa pencet yang don't have an account, sign up. Bisa daftar terlebih dahulu. Di sini masukin negaranya Indonesia. Lalu di sini provinsinya Jawa Barat. Nah, di sini ada tahun lahir, tanggal lahir dan lainnya. Ini menyesuaikan aja ya. Di sini kita continue. Lalu di sini isi data kalian seperti nama, email, bebas, pasportnya. Nah, diusahakan pasportnya yang mudah diingat ya. Atau bisa juga kalian simpan pasportnya di notes. Karena saya di sini sudah punya akunnya. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa klik yang create account. Di sini saya tinggal login aja. Setelah kita coba masuk, kita tinggal scroll ke bawah, lalu di Getting Started with Cisco pakai tracer. Nah, di sini kita tinggal masuk aja ke resume course. Kita langsung aja ke link yang sudah disiapkan. Nah, ini kalian download menyesuaikan laptop kalian. Di sini kebetulan saya menggunakan Windows. Kalian tinggal klik aja linknya, nanti akan terdownload. Kita tunggu sampai selesai terdownload. Jika sudah terdownload, kalian bisa masuk ke Cisco-nya. Nah, kalau udah masuk, kalian pencet login. Nanti kalian akan diarahkan ke web. Kalau udah, kita close aja, lalu masuk ke Cisco-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Cisco-nya.
yang kedepannya kita akan simulasi melalui Cisco Packet Tracer. Kita akan mencoba mengenal Cisco Packet Tracer itu bisa buat apa aja sih. Jadi selain untuk simulasi, kita juga bisa membuat topologi jaringan. Nah, ini kita akan membuat jaringan sederhana yaitu terdiri dari router, switch, dan PC. Di sini kalian bisa menghubungkan menggunakan kabel. Nah, di sini banyak jenis kabelnya. Ada USB, IOT, octal, serial, coaxial, PON, fiber, crossover, string, console, dan automatically. Tapi di sini aku akan menggunakan kabel automatically. Di sini kita coba dari PC 0 ke switch, lalu dari switch ke router. Nah, seperti ini aja. Kita belum mulai konfigurasinya. Jadi ini baru memulai perangkat-perangkatnya. Di sini ada network device, switch router, hub, wireless, security, dan WAN, dan yang lainnya. Lalu di sini ada end device yang bisa kalian pakai seperti PC, laptop, dan lainnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada logical dan physical. Bedanya apa sih logical dan physical? Nah, sekarang kita coba ke mode physical. Ada main wiring closet atau yang bisa kita sebut ruang server yang biasanya digunakan pusat data center. Nah, di sini adalah yang secara logikalnya seperti ini saja teman-teman. Bentuk routernya itu bulat, switch kotak, PC. Tapi kalau di physical itu realnya, nah sebetulnya untuk router itu hanya seperti ini saja persegi panjang. Lalu ini switch dan belakangnya pun kalian bisa lihat. Jadi ketika teman-teman setelah mencoba simulasi, mau coba konfigurasi kayak pengen beneran atau secara real device, tapi kalian nggak punya device-nya, itu bisa menggunakan mode physical ini. Nah, kita tambahkan laptop. Di sini kita matikan dulu ya. Kita akan menghubungkan kabel. Nah, di sini pun kalian bisa membedakan kabelnya karena seperti real yang ada pada real life. Nah, kalau di logical ini beda, hanya tanda lurus, gambar sederhana. Tapi kalau di physical dibuat lebih detail. Nah, di sini contohnya kita menggunakan kabel konsol. Karena di sini kabel konsol, karena kita akan konfigurasi terus menggunakan kabel konsol, nah kalian arahkan dari RS232 ke port konsol. Di sini ada port konsol, lalu arahkan ke laptop RS232. Nah, kalau secara fisikal atau realnya tuh seperti ini. Kita manual menghubungkan kabel pada pet Ethernet 1. Tapi di sini kita tidak akan membahas fisikal. Ini hanya untuk kalian mengetahui aja apa itu fisikal. Dan suatu saat kalian akan mencoba cara fisikal, kalian boleh coba sendiri. Nah, di sini kita akan fokus pada logikalnya supaya kita paham bagaimana logiknya, cara bekerjanya router dan switch itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat logikalnya seperti ini. Ada laptop, gak ada rak, dan langsung seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita konfigurasi di simulasi ini? Kalau di simulasi ini kita cukup klik 2 kali. Contohnya di sini ada router. Di sini ada 2 mode, ada config dan juga CLI. CLI ini artinya command line interface. Kalau di simulasi kita bisa menggunakan config. Kalau kalian lagi malas ngetik atau malas apapun, nah di sini kan bisa. Ada IP configuration, IP address, dan juga spec mask. Sedikit memudahkan, tapi di real device kita tuh full menggunakan CLI, menggunakan aplikasi. Nah, nanti kita akan fokus ke mode CLI ini. Kita tidak akan menggunakan mode config, walaupun simulasi ini ada config, karena di real device kita menggunakan CLI. Nah, sebenarnya kalau di simulasi ini kita tinggal konfigurasi aja. Nah, itu adalah pengenalan untuk mode CLI. Kalau di laptop kita itu masuk ke desktop, ke terminal. Nah, kalau melalui PC atau komputer, kita bisa meremote atau mengkonfigurasi. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan secara langsung konfigurasi simulasi yang ada di Cisco. Di sini kita akan membuat topologi jaringan sederhana, terdiri dari 1 switch dan 2 PC. Di sini kita sambungkan menggunakan kabel
kabel automatically, kita akan coba bagaimana kedua PC ini saling ping atau saling berkomunikasi satu sama lain. Pada PC 1 ini saya akan memberikan IP 192.168.1.1. Lalu untuk PC 2 192.168.1.2. IP address ini emang sebuah angka. Ada beberapa aturan yang harus kita ketahui untuk menentukan sebuah IP address atau alamat jaringan dari suatu komputer. Nah, kepanjangan dari IP itu sendiri adalah Internet Protocol, di mana protokol itu artinya sebuah aturan yang harus kita ikuti. Jadi, sebelum kita menentukan IP address itu, untuk PC kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kita ikuti atau sesuaikan dengan IP address yang akan kita tentukan. Nah, sebagai contoh di sini saya memberikan IP 1.1 dan 1.2. Untuk bagaimana cara menentukan IP address-nya, kita akan bahas di next video lebih detail dan kompleks ya. Kita ke desktop, lalu ke configuration. Di sini kita akan menggunakan alamat IP 192.168.1.1. Lalu sebaik masnya kita menggunakan 255. Di sini kita akan konfigurasi juga PC 2-nya. IP-nya 192.168.1.2. Sebaik masnya sama 255.255.255.0. Nah, kalau udah gitu kita akan coba lagi mengirimkan surat. Kalau sudah successful seperti ini, itu tandanya berhasil atau kedua PC ini saling berkomunikasi. Selain menggunakan surat, kita juga bisa menggunakan ping. Kita masuk ke PC 1, lalu ke command prompt, ketikkan ping 192.168.1.2. Nah, ini PC 1 kita ping dari alamat PC 2. Kalau sudah reply, ini tandanya sudah berhasil terhubung. Bagaimana kalau tidak berhasil? Di sini kita ketikkan 192.168.1.3, di mana 1.3 ini nggak ada yang punya siapa-siapa. Jadi kita hanya melihat perbedaan yang terhubung dan tidak terhubung. Kita bisa dilihat di sini dari awal saja sudah lama loadingnya. Kita bisa lihat perbedaan antara komputer yang sudah terkoneksi dan yang belum. Biasanya yang sudah terkoneksi itu reply-nya, biasanya yang sudah terkoneksi itu reply atau TTL. Tapi ketika tidak terhubung dengan komputer lain, maka tulisannya akan request timeout. Di sini kita akan coba ke PC 2 lalu ke command prompt, kita akan ping ke PC 1, ping 192.168.1.1. Nah, di sini juga reply ya, PC 2 ke PC 1. Di sini kita akan bahas tentang TCP/IP model, kepanjangan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini model yang sampai sekarang masih digunakan dalam perusahaan-perusahaan atau di berbagai vendor. Jadi dibandingkan OSI model yang paling banyak digunakan TCP atau IP ini, apa sih TCP/IP model ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari fungsinya sama saja seperti OSI. Hanya saja TCP/IP merupakan seperti updatean atau updatean dari OSI model. Jadi sama aja fungsinya, menjadi standarisasi di dunia jaringan komputer teknologi. Nah, untuk TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan dibedakan lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. TCP/IP ada 2, ada yang 4 lapisan, ada juga yang 5 lapisan. Sebetulnya sama saja, tapi karena kita agar lebih mengenal TCP/IP dan juga OSI model, jadi kita akan membahas lebih sering digunakan, yaitu yang 5 layer. Sama saja, tapi nanti kita lihat saja perbedaannya. Nah, misalkan kalau OSI model ada 7 layer, itu secara rinci. Jadi TCP atau IP ini adalah lebih ringkasnya dari OSI model. Nanti kita akan bahas apa saja yang digabungkan dalam TCP/IP ini. Nah, sekarang cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama itu memecahkan data menjadi paket kecil. Cara kerjanya yaitu memecahkan data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut dengan layer. Yang
Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, sekian untuk materi yang saya paparkan. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.